Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membahas mengenai pembelajaran daring. Sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai struktur kurikulum dan tentu kalian sudah menentukan pilihan peminatan apakah kalian memilih IPA ataukah IPS. Nah, apa itu pembelajaran daring? Untuk pertemuan kali ini, mari kita simak video berikut. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang teknik pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan di tahun ajaran baru ini, tahun pelajaran 2020-2021, yang memang ini adalah kewajiban dan ketentuan dari pemerintah pusat maupun daerah bahwa karena situasi COVID-19 maka kita tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Berikut ini Ibu akan sampaikan apa saja yang wajib kalian tahu tentang teknik pembelajaran online dan apa saja aturan-aturan yang wajib kalian ketahui dalam pelaksanaannya. Nah, apa itu pembelajaran jarak jauh? Adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Nah, artinya di sini dalam pembelajaran jarak jauh, siswa dan guru tidak diperkenankan untuk langsung tatap muka, tetapi melalui media telekomunikasi lainnya, seperti misalnya dalam bentuk interaktif dalam bidang elektronik, misalnya kita bisa memanfaatkan internet, kita bisa memanfaatkan Zoom ataupun bentuk yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran elektronik atau e-learning atau pembelajaran daring online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Artinya, ketika kita akan belajar secara online, maka pastikan dahulu perangkat kita seperti handphone ataupun laptop itu sudah terkoneksi dengan internet. Kenapa? Karena melalui internet itulah kita bisa mengakses berbagai sumber informasi dari guru ataupun dari sumber-sumber yang lain yang akan membantu kalian dalam pembelajaran tersebut. Teknologi komunikasi dalam pendidikan jarak jauh. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknologi. Hal ini dikarenakan dalam pendidikan jarak jauh tidak terjadi kontak secara langsung antara pengajar dan peserta didik. Proses komunikasi antara keduanya dilakukan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Walau demikian, pertemuan tatap muka tetap dapat dilakukan dengan frekuensi yang terbatas. Teknologi komunikasi dan informasi yang banyak digunakan dalam pendidikan jarak jauh adalah komputer dan internet. Artinya, ketika kita melakukan pendidikan jarak jauh, maka media yang bisa kita gunakan itu adalah internet adalah mutlak. Apabila kita menggunakan atau handphone ataupun laptop tanpa dilengkapi dengan akses internet, tentu ini pembelajaran jarak jauh akan sulit dilakukan. Apabila kalian misalnya mengalami kesulitan di dalam pembelajaran daring atau secara jarak jauh atau online ini keterbatasan menggunakan akses internet, kalian dapat melakukan pembelajaran ini di sekolah melalui bantuan para wali kelas. Di sini kalian akan belajar memudahkan kalian untuk belajar di sekolah karena akses internet di sekolah itu tersedia. Dan guru juga bisa melakukan tatap muka secara langsung daring secara jarak jauh, tetapi dengan kondisi yang terbatas, tidak bisa terlalu lama karena hal ini akan memberikan akan menghabiskan misalnya
kuota yang cukup banyak, sehingga disarankan ketika kalian bersama guru itu melakukan eh, pertemuan secara tatap muka melalui jaringan, maka itu bisa dibuat jadwal tidak terlalu sering, boleh sebulan sekali ataupun misalnya 2 minggu sekali. Apa sih keunggulan dan kelemahan pendidikan jarak jauh ini? Keunggulan dari metode pendidikan jarak jauh itu adalah proses pembelajaran dapat dilakukan tanpa dibatasi keharusan pengajar dan peserta didik untuk berada di ruang dan waktu yang sama. Artinya, ketika kalian akan belajar, kalian tetap dalam pantauan dari guru bidang studi. Hanya saja kalian melakukan pembelajaran itu berada di rumah saja. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media pembelajaran menimbulkan biaya yang lebih rendah baik bagi penyelenggara pendidikan jarak jauh maupun peserta didik. Artinya memang ketika penggunaan eh, pendidikan jarak jauh ini digunakan, kalian memang dapat menghemat ongkos ataupun transportasi ke sekolah. Demikian juga dengan sekolah itu akan lebih menghemat dari segi pembiayaan pengeluaran alat tulis ataupun misalnya biaya operasional sekolah. Tetapi hal itu bisa kita alihkan pembiayaan yang kita gunakan dalam eh, pendidikan ini kita gunakan dialokasikan untuk sumber yang lain, misalnya pengadaan internet atau pembelian kuota. Kemudian keunggulan selanjutnya, materi ajar dan berbagai interaksi dalam bentuk tulisan yang dikemas secara digital memungkinkan peserta didik untuk dapat membaca kembali berulang-ulang informasi yang tercatat di dalamnya. Tetapi selain dari keunggulan tersebut, ada beberapa kelemahan yang mungkin kalian perlu ketahui. Beberapa kelemahan dalam pendidikan jarak jauh yaitu minimnya kontak langsung antara pengajar dan peserta didik memperlambat proses terbangunnya relasi sosial dan nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar dari pendidikan. Artinya, ketika di antara kedua belah pihak, baik itu peserta didik maupun pengajar, ada keterbatasan tentang akses, maka ini akan mempersulit terjadinya pembelajaran. Oleh karena itu, kami sekolah sarankan ketika kalian kesulitan di dalam pembelajaran secara online atau secara daring ini, akses internetnya di rumah kalian terbatas, maka disarankan kalian menghubungi para wali kelas untuk dapat mengikuti pembelajaran daringnya dilakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, rendahnya kontrol terhadap proses pembelajaran sebagai implikasi dari cara belajar mandiri yang menjadi titik berat dari pendidikan jarak jauh. Memang ini akan terjadi kesulitan sekolah di dalam mengontrol para siswa ketika belajar jarak jauh, sehingga proses pendisiplinan, proses pembiasaan belajar itu sepenuhnya adalah tanggung jawab para siswa dan orang tua. Kemudian keterbatasan teknologi komunikasi dan informasi yang tidak dapat menggantikan sepenuhnya proses komunikasi dan interaksi secara langsung yang terjadi dalam pendidikan konvensional. Karena sangat terbatasnya akses untuk bertatap muka, sehingga memang akan sulit untuk digantikan yang namanya proses pembelajaran seperti tatap muka dengan pembelajaran dalam bentuk daring ya. Jadi perlu juga kalian lebih berdisiplin ketika ada tugas untuk segera melaksanakannya. Kemudian ketika ada kesulitan, kalian juga harus segera menginformasikan kepada guru bidang studi yang memberikan tugas. Terus, media pembelajaran jarak jauh
Itu ada di sekolah kita, kita menggunakan beberapa media. Yang pertama itu ada media cetak seperti ada buku, materi pokok, buku panduan belajar, pamflet, brosur, peta chart, ataupun bentuk modul, atau gambar, atau grafik dan tabel. Itu akan diberikan oleh guru bidang studi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian bisa juga sekolah di sini memberikan akses untuk menonton media massa seperti siaran atau tayangan yang telah ditentukan oleh pemerintah khusus pembelajaran di rumah. Kemudian ada media telekomunikasi seperti audio conferencing, video conferencing, bisa juga menggunakan Zoom meeting seperti yang kalian lakukan di MPLS ini. Ataupun misalnya sekolah juga menyediakan media Google Classroom dan grup WhatsApp. Semoga media ini bisa memudahkan kalian untuk tetap belajar walaupun kondisi kalian berada di rumah dan guru berada di sekolah. Tetap komunikasi bisa dijalankan dengan menggunakan media WhatsApp, sehingga ketika kalian dalam pembelajaran mengalami kesulitan, maka kalian dapat menghubungi guru yang bersangkutan. Teknik belajar jarak jauh yang akan kita tempuh. Pertama, kalian setiap hari Senin dan Jumat itu kalian dengan media pembelajaran yang dipilih oleh masing-masing guru mata pelajaran, kalian belajar dari pukul 7 sampai dengan pukul 14 maksimal. Kemudian di sini media pembelajarannya sesuai dengan guru yang pilih. Jadi kalian wajib mengikutinya. Misal tadi saya udah sampaikan bisa melalui grup WhatsApp, bisa melalui Google Class, bisa juga melalui Zoom meeting ataupun teknik-teknik yang lainnya yang memudahkan para peserta didik atau kalian dengan guru bisa berkomunikasi. Kemudian yang kedua, siswa sebelum KBM wajib mempersiapkan diri dengan berpakaian rapi, berkemeja, wajib berkerudung bagi putri, siswa laki-laki wajib rambut rapi bersisir. Artinya ketika kalian walaupun melakukan KBM di rumah, kalian tetap berpakaian rapi, bersih, dan serius, fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran daring ini ya. Tetap harus sebelum pembelajaran daring wajib kalian misalnya membersihkan diri dulu. Kalau wanita wajib berkerudung, kalau laki-laki wajib berkemeja, tidak menggunakan kaos oblong. Waktu belajar ini dari pukul 7 pagi sampai dengan 14 dengan jadwal yang nanti akan disampaikan oleh bagian kurikulum di hari Jumat. Setelah ada penetapan kalian masuk ke peminatan kelas IPA ataukah IPS. Selanjutnya nomor 4, sebelum pembelajaran dimulai, siswa diwajibkan membaca Al-Quran minimal 1 lembar. Nah, ketika jam 7 kalian sudah siap-siap untuk melakukan pembelajaran, kalian diharapkan kalian melakukan pembiasaan membaca Al-Quran, berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik wajib mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang diberikan. Jadi, apabila misalnya hari Senin pembelajarannya ada 4 mata pelajaran, maka keempat mata pelajaran itu wajiblah kalian ikuti. Apabila misalnya ada pembiasaan sholat zuhur, maka kalian wajib mengikuti sholat zuhur kembali. Kemudian setelah itu kalian wajib mengikuti pembelajaran setelah sholat zuhur. Kemudian selanjutnya nomor 6, peserta didik diharapkan mengerjakan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Tidak diperkenankan bahwa tugas itu adalah murni buatan kalian atau kalianlah yang membuatnya, tidak menyuruh orang tua ataupun saudara. Kalian ingat bahwa belajar ini adalah untuk kalian, jadi kalian harus tanggung jawab penuh terhadap apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya, guru sebelum memulai pembelajaran akan mengecek kehadiran siswa melalui media WhatsApp. Jadi, sebelum pembelajaran mulai jam 7,
itu guru akan mengecek kehadiran kalian melalui WhatsApp. Apabila siswa ketika di absen ternyata tidak hadir, maka siswa tersebut akan ditulis di dalam absensi kehadiran tidak hadir tanpa keterangan ataupun izin. Jadi kalaupun kalian misalnya tidak hadir, maka wajiblah kalian untuk menginformasikannya kepada wali kelas ataupun kepada guru bidang studi, sehingga penugasan apapun tetap akan dilakukan, akan diberikan dan akan disampaikan pada waktu yang sama bersamaan dengan kalian tidak hadir. Peserta didik yang tidak ada pada saat guru mengabsen, maka peserta didik tersebut dianggap tidak hadir. Ya, jadi perlu kiranya kalian memperhatikan kalau jam 7 kalian sudah siap-siap KBM, maka kalian harus benar-benar fisiknya pun siap ya. Kemudian selanjutnya nomor 9, guru akan memberikan tugas atau materi ajar melalui media WhatsApp atau Google Class atau media lain. Nah, ini perlu kalian pahami bahwa kalian kalau memang guru tersebut, misalnya ibu atau bapak gurunya menyuruh kalian untuk memasukkan atau menginformasikan tugasnya lewat Google Class, maka kalian harus mengikutinya karena di Google Class tersebut sudah tersedia perintah ataupun tugas. Sebelum kalian mengerjakan tugas, sebaiknya kalian baca dulu perintahnya, aturannya seperti apa, sehingga tidak langsung bertanya dulu kepada guru. Baca dulu aturannya, baca dulu perintahnya seperti apa, baru dikerjakan. Jangan dahulu bertanya kepada guru sebelum kalian membaca. Nomor 10, peserta didik wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Karena setiap tugas itu masuk ke dalam daftar nilai dan kalian memperoleh nilai. Bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka siswa tersebut tidak memperoleh nilai untuk kompetensi dasar yang diberikan pada hari tersebut. Dan ini implikasinya, efeknya kalian akan memperoleh nilai yang kurang di rapot. Selanjutnya nomor 11, setiap tugas yang diberikan oleh guru wajib disampaikan laporannya pada hari yang sama, paling lambat pukul 16. Jadi kalau misalnya ada 4 mata pelajaran dan ada 4 tugas dan selesai pembelajaran jam 14, maka 2 jam kemudian paling lambat itu sudah disampaikan kepada guru tugasnya. Apabila siswa tidak menyampaikan pembelajaran atau hasil laporan pembelajarannya kepada guru yang bersangkutan, maka tugas tersebut wajib disampaikan kepada guru dengan teknik kalian boleh berjanjian sama guru, misalnya kalian minta waktu sampai jam 9 malam atau sampai besok pagi sudah disampaikan. Apabila tidak ada berita apapun, maka siswa tersebut akan mendapatkan teguran dari wali kelas dan akan diminta untuk mengikuti pembelajaran di sekolah secara daring. Peserta didik yang tidak mengumpulkan pada waktu yang telah ditentukan, maka peserta didik wajib mengumpulkan di waktu lain sesuai kesepakatan guru. Setiap tugas yang dilaporkan, guru akan memberikan penilaian dalam bentuk skor dan komentar. Guru akan memberikan komentar dan nilai kepada kalian, jadi dibuatlah tugas itu sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan, sehingga akan memperoleh nilai yang baik. Sanksi ini akan diberikan kepada para peserta didik yang melanggar aturan dalam pembelajaran daring. Pertama, peserta didik yang tidak hadir saat pembelajaran daring akan dikonfirmasi oleh wali kelas kepada orang tua untuk membuat surat perjanjian. Nah, ketika kalian mengikuti pembelajaran daring, misalnya kalian tidak hadir tanpa ada pemberitahuan kepada wali kelas ataupun kepada guru bidang studi, maka wali kelas akan mengkonfirmasi ketidakhadiran kalian kepada orang tua. Kemudian apabila surat perjanjian apabila surat perjanjian pertama peserta didik belum juga menyelesaikan tugas, maka peserta didik akan membuat kesepakatan bersama wali kelas dan bagian kesiswaan. Jadi ketika ada pembinaan bersama wali kelas dan kalian misalnya masih juga belum mengumpulkan, maka kalian juga dan orang tua akan dipanggil ke sekolah atau dikunjungi ke rumah kalian
untuk mengetahui alasan kenapa kalian atau kenapa peserta didik tidak melaksanakan tugasnya. Nah, kemudian akan dibuat surat perjanjian kedua bersama wali kelas dan bagian kesiswaan. Selanjutnya, peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas wajib mengumpulkan tugas di waktu yang telah ditetapkan oleh guru bidang studi. Misal, setelah ada kesepakatan bersama wali kelas dan guru mata pelajaran dan bagian kesiswaan, kalian misalnya akan diberi waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut di sekolah. Jadi kalian wajib menyelesaikannya. Apabila kalian misalnya masih juga tidak mengumpulkan atau tidak mengikuti aturan pembelajaran daring ini, maka peserta didik atau sekolah berhak tidak memberikan rapot ataupun kalian akan dikembalikan kepada orang tua. Peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas beberapa mata pelajaran, maka peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajarannya di sekolah. Nanti akan ditemani oleh wali kelas masing-masing. Kemudian apabila pembinaan telah dilaksanakan bersama wali kelas dan kesiswaan, tetapi peserta didik belum ada perubahan, maka sekolah berhak untuk tidak memberikan laporan hasil belajar kepada siswa ataupun kalian akan dikembalikan kepada orang tua kalian masing-masing. Demikian pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, aturan-aturan pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan ke depan. Semoga kalian lebih bisa bersemangat lagi dalam belajar, karena pembelajaran daring ini adalah keharusan yang membuat kalian tetap berada di rumah untuk menjaga kesehatan kalian. Dan tetaplah kalian belajar maksimal, walaupun itu pembelajarannya tanpa diawasi oleh guru. Insya Allah apabila kalian belajar dengan tekun, fokus dan belajar dan meyakini bahwa belajar kalian itu adalah ibadah, maka insya Allah akan memperoleh hasil yang lebih baik. Demikian yang Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon kiranya kalian dapat mengingat apa yang Ibu sampaikan tadi untuk menjadi bahan untuk pembelajaran daring ke depan, bahwa pembelajaran daring ini sangatlah penting bagi kalian. Assalamualaikum. Setelah kalian simak pembelajaran daring yang tadi kalian tonton, tentu kalian menjadi lebih paham bentuk pembelajaran apa yang ada di sekolah kita, dan kira-kira kalian harus mempersiapkan apa saja untuk pembelajaran di hari Senin besok. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.